Pada saat saya menjalani suatu aktivitas nelayan, saya melakukan untuk memasang bubu ikan. Di tengah saya asik memasang bubu ikan tadi, tiba-tiba ada berbunyi ledakan. Nah, setelah saya muncul, ternyata sekitar 50 meter itu ada pengebom. Nama saya adalah Muhammad Mansur. Kami selain pekerjaan-pekerjaan kami di luar, selebihnya kami gunakan untuk kegiatan lingkungan. Salah satu yang prioritas kami adalah perawatan terumbu karang yang ada di wilayah pengawasan kami. Jadi jumlah anggota kami adalah 15 orang untuk di organisasi kami ini. Tapi seiring dengan program-program yang kami jalankan, ada beberapa komunitas-komunitas lain yang tujuan sama sudah mulai ikut bergabung. Salah satu sahabat mangrove, itu dia menggabungkan diri, kemudian Mavala Flantos, kemudian banyak lagi komunitas-komunitas lain yang mungkin kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Intinya yang mendukung kami saat ini adalah kurang lebih 7 komunitas. Intinya mereka mengabdikan diri juga ikut memelihara terumbu karang yang ada di sini. Pada saat saya menjalani suatu aktivitas nelayan, kebetulan waktu itu saya melakukan untuk memasang bubu ikan. Di tengah saya asik memasang bubu ikan tadi, tiba-tiba ada berbunyi ledakan. Nah, setelah saya muncul, ternyata sekitar 50 meter itu ada pengebom. Dan memang itu dikeluhkan oleh masyarakat sini, dan rata-rata mereka tidak kuasa untuk melarang karena dia mendapat ancaman ketika aktivitas itu dilakukan. Namun saya berniat bahwa ini harus kita hentikan, karena kalau ini kita melakukan pembiaran, anak cucu kita ke depannya itu tidak akan melihat apa-apa lagi. Bahkan mungkin hanya gambar nanti yang dilihat, seperti apa sih ikan ini, hanya gambar. Jadi itulah yang motivasi kami, sehingga kami harus punya tekad. Walaupun sebelumnya saya melakukan ini, itu banyak sekali teror-teror. Kami didatangi orang tengah malam. Tapi alhamdulillah, dengan adanya sifat kami yang tidak melarang tapi memberi edukasi, mulai pelan-pelan dia paham. Jadi ketika kami lakukan ini pertama kali, itu masyarakat banyak sekali yang tidak ingin. Dalam arti pernah kami dikatakan bahwa Pak Mansur itu orang gila. Kenapa? Kok dia nanam karang? Seperti apa manennya? Itulah pola pikir mereka. Tapi ketika melihat dia hasilnya mulai berlimpah, selama kita kurang lebih 1 tahun tadi ekstra merawat, itu dia sudah mulai sadar bahwa, Pak, kita sekarang ternak laut sudah hasilnya lumayan. Bahkan ada cerita-cerita yang tidak masuk akal, bahwa saat ini kan saya kalau mancing kan ketika dapat ikan yang dilindungi, saya rilis dengan membuat video dan mengatakan bahwa mari kita menjaga ekosistem dengan cara merilis. Untuk para angler atau mancing, silakan kalau ketemu ini
rilis. Dan alhamdulillah pemancing kalau sudah dapat ikan hiu, dia nyuruh lepaskan. Katanya itu ikannya Pak Mansur. Lepaskan, itu ikan Pak Mansur. Hal edukasi seperti itu yang kita sering lakukan. Ya, sebenarnya pola pikir masyarakat ini saja yang sifatnya ketika dia tidak mau melakukan perubahan karena di zona nyaman menggunakan ini, dia akan terus mempertahankan. Di sisi lain, apa yang dipertahankan juga ternyata bertentangan dengan undang-undang, terutama masalah lalu tangkapnya. Untuk itu, kami juga melakukan pendekatan secara secara hati ke hati, sehingga bagaimana dia tidak dendam. Terus yang kami awasi ini kan juga teman-teman sendiri sebenarnya. Nah, jadi ada trik yang saya lakukan itu sangat efektif, yaitu lewat media sosial. Ketika saya melihat dia ilegal, saya akan foto, kemudian saya akan video, kemudian saya posting, dan saya kasih kata-kata yang bagus. Salah satu contoh, ketika masih ada alat ini, apakah anak cucu kita nantinya masih dapat melihat yang namanya ekosistem laut yang melimpah. Nah, di sisi lain, ketika diposting, itu keluarganya melihat postingan itu melarang. Pak, sudah berhenti aja, malu kita nih. Ini Bapak ada di Facebook. Terus ada lagi yang netizen lainnya, Pak. Aparat-aparat, udah tenggelamkan aja. Sini saya celupkan 5 menit di air. Itu yang terjadi, sehingga dia agak takut-takut. Itu yang kami lakukan dan efektif, nyata bagus. Apa yang kami perbuat ini, sekecil apa yang kami perbuat ini, itulah yang bisa kami lakukan untuk saat ini. Terus tujuannya adalah bagaimana anak cucu kita ke depannya itu dapat merasakan, karena laut Indonesia ini sangat kaya sekali, dan kita hidup 75% itu adalah kalau kita lihat harus kita cari nafkah di laut, karena daratan hanya 25%, jadi harus nenek moyang kita itu harus ke laut, dan memang sangat kaya, cuma belum terolah dengan maksimal, mungkin karena pola pikir masyarakatnya yang kebanyakan belum paham. Nah itu tadi. Terus bagi teman-teman sesama penggiat dan sebagainya, hal-hal kami lakukan ini adalah itulah yang kami persembahkan, dan kami mohon saran ketika ada kegiatan-kegiatan yang memang kurang tepat, kami mohon masukannya, sebagaimana yang kita harapkan, bagaimana kedepannya bisa lebih baik. Terus komunitas-komunitas selama ini bergabung, kami ucapkan terima kasih. Kedepannya mungkin kita bisa agendakan sama-sama bagaimana Indonesia ini jaya dan abadi untuk selamanya. Dan harapan kami bagaimana laut ini bisa menjadikan kedepannya adalah potensi yang sangat luar biasa sekali, yang wajib kita nikmati secara bersama.